Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya. Cirine wong goblok niku ngamuan bareng. Pak Roy Suryo berhari-hari nggak tidur ya, matanya ini agak sayu gitu, terus kayaknya lemah, lesu. Setuju nggak kalau Roy Suryo di penjara? Coba komen nih. Yang saya tanya ijazah bukan asli apa fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditujukan Dokter Sigi. Asli apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Oh jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Nah, ini bentar. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa? Melihat gak ada apa Rismon Sianida tadi itu? Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, nggak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si buzzer kebo ya, yang suka sekali menjilati pantat kebo. Ya jelas lah namanya aja buzzer kebo, yang dijilat ya pantat kebo lah. Hahaha. Yang suka menyerang Jokowi dan Gibran ya hingga melampaui batas kewajaran ya. Tapi teman-teman ya, tiba-tiba dia saat ini menyebut bahwa ijazah Jokowi asli. Hahaha. Tidak perlu saya sebutkan namanya buzzer yang satu ini ya, karena saya yakin teman-teman sudah pada tahu, sudah pada paham ya, sudah pada mahfum. Tetapi saya tidak tahu apakah ini video baru ataukah video lama, karena dulu ya, ini buzzer yang satu ini adalah ya pendukung Pak Jokowi ya kan, tetapi begitu Pak Jokowi itu belok mendukung Prabowo, akhirnya buzzer kebu ini mencaci maki Jokowi dan Gibran habis-habisan ya. Intinya kalau ini adalah video baru, maka kita patut bertanya kepada yang bersangkutan, obat apa yang sudah dia minum hingga dia bisa sembuh macam kayak gini. Hahaha. Atau mungkin hanya pura-pura sembuh saja teman-teman ya, karena takut dipenjara, takut dilaporkan oleh Jokowi. Ya saya nggak tahu juga. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, nggak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Dari mana sih isu ijazah palsu itu? Isu itu datang dari seorang mantan narapidana yang bernama Bambang Triyono yang pernah dipenjara karena memfitnah Presiden Jokowi lewat bukunya Jokowi Undercover. Nah, ya kan, habis minum obat apa?
Emang pada Oon yang bikin fitnah kayak gitu, ya kan? Mimpi apa semalam? Buzzer yang satu ini habis minum bodrek jadi balik ke jalan yang benar. Ya, saya bertanya ya, kembali lagi bertanya, apakah ini video baru ataukah video lama gitu loh. Kalau video baru ya patut ya ditiru gitu loh, obat yang bisa menyembuhkan orang ini agar diminum oleh orang-orang ya semacam Roy Panci, si Krismon dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ya kan? Coba bayangin ya. Dari pernyataan barusan teman-teman ya kan? Nah, terkait ijazah palsu nih ya kan. Menurut teman-teman, kira-kira yang lebih logis itu si Roy Panci ataukah lawan bicaranya? Yang tiba-tiba dengan ngotot-ngotot, Mas, Anda sudah ngeliat belum ijazah aslinya? Nah, bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan ijazah Jokowi asli tapi Anda nggak pernah melihat? Loh, kan terbalik gitu loh. Karena yang pertama menuduh ijazah itu palsu kalian, sementara kalian juga nggak pernah ngelihat ijazahnya. Gimana ceritanya? Ini maling teriak maling gitu loh. Anda menuduh orang mencuri, ketika Anda ditanya, apakah Anda pernah melihat orang itu mencuri, malah balik bertanya, apakah Anda pernah melihat orang itu tidak mencuri? Gimana ceritanya? Bikin pusing ya. Aduh, lanjut. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Ya. Cirine wong goblok niku ngamuan bareng. Tapi Jokowi pengkhianat lanak. Anda di foto ini, di gambar seperti ini, memang seperti itu, bahkan lebih dari dajjal. Kenapa kok ngamuan? Mergo ndekne gak iso menghadapi masalah, dia nggak bisa menyelesaikan masalah, akhirnya ngamuk. Cirine wong goblok iku kuwi ya toh. Iya, ini yang ngomong bukan saya loh, ini Anwar Zahid, dan menurut saya ini akan diamini oleh orang di seluruh dunia, tidak peduli dia dari suku mana, bangsa mana, dan agamanya apa. Cirinya orang goblok itu memang secara psikologi ngamukan. Cirinya orang goblok itu adalah dalam menyampaikan pendapat dia penuh dengan emosional. Ya goblok soalnya. Lanjut. Pertama, Jokowi kalau benar dia ini fitnah kawan kami nih, saya termasuk, karena kan rombongan binatang mulai ketar-ketir. Ya. Rombongan binatang Ragunan mulai ketar-ketir, ya. Tuh ada Roy Suryo situ tuh. Itu rombongan binatang Ragunan itu. Bentar lagi yang akan dikerangkeng di Ragunan. Mari sama-sama kita doakan dan kita pantau jalannya sidang, melihat Roy Suryo CS dimasukkan ke dalam penjara. Bersyukur saya mendengarnya berita ini, Pak Jokowi langsung yang datang melaporkannya. Ya Roy ya, hati-hati Roy, siapkan dirimu, siapkan mentalmu, ya, dalam penjara Roy. Salam sehat Roy. Komentarnya netizen barusannya, rombongan binatang sudah mulai ketar-ketir. Sebentar. Siapa yang Anda maksud binatang itu? Janganlah macam kayak gitu. Itu orangnya saat ini sudah dalam kondisi terdesak, ya, dia meminta untuk berdamai, meminta maaf. Aduh, kalau menuduh kagak ketulungan, begitu dilaporkan ya dengan pertimbangan yang sangat matang ya, sekali Jokowi melaporkan sulit sekali untuk dibantah, mereka sudah mulai kepecirit. Lanjut. Membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Aduh. Nah kan, sekarang Pak Jokowi udah melaporkan yang menganggap ijazahnya palsu. Nah, komen setuju nggak kalau Roy Suryo di penjara? Coba komen nih. Aduh.
Katanya si Roy Panji di depan ya, anak bangsanya dibiarkan diadu domba. Siapa yang mengadu domba, Roy? Hah? Saya tanya gitu loh. Jokowi itu orang yang paling irit berbicara loh, Roy. Ketika elu ya bersama teman-teman elu, kroni-kroni elu, kerucuk-kerucuk elu itu menuduh Jokowi dengan berbagai tuduhan ya, mulai fufu fafa ya. Itu siapa namanya, si Gibran. Nggak pernah ada jawaban dari mereka, Roy. Nggak ada jawaban dari Gibran, nggak ada jawaban dari Jokowi. Lah kok bisa-bisanya kau mengatakan Jokowi mengadu domba anak bangsa? Kau udah tua, kau bukan anak lagi. Hah? Seharusnya kau itu jabatannya bukan anak bangsa, tapi bapak bangsa. Anak bangsa itu ya minimal seperti saya lah, ya kan? Masih masuk kategori anak bangsa. Karena usianya ya masih belum setua dirimu, Roy. Aduh. Lanjut. Sekarang sudah berubah dan kita harapkan presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak menyangka. Kalau diperhatikan matanya, kayaknya Pak Roy Suryo berhari-hari nggak tidur ya. Matanya ini agak sayu gitu. Terus kayaknya lemah, lesu. Terus itu kayaknya capek ya Pak ya, ngadepin para wartawan, wawancara terus, klarifikasi terus, sampai berbusa-busa itu Pak. Yang sabar ya Pak Roy, memang bener harus banyak berdoa biar cepat selesai semuanya. Lagian sih Pak Roy, gimana ya Pak, sampai nggak bisa berkata-kata. Ya, yang sabar ya Pak, sabar, ditunggu prosesnya, dijalanin. Kadang hidup itu tidak sesuai harapan. Kalau orang gentleman itu Pak, apalagi Bapak seorang laki-laki pakar gitu ya, laki-laki itu harus bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Ya, sabar ya Pak. Nah, ini keren sekali ya. Mungkin netizen barusan adalah seorang pakar apa? Pakar kesehatan wajah gitulah ya. Ya minimal lah ya kan, gini loh. Masa Roy Panji boleh mengaku-ngaku dirinya sebagai pakar ahli telematika? Masa orang lain nggak boleh ya kan ngaku sebagai ahli pengamat wajah gitu? Jadi netizen barusan di bagian depan kan ngomong ya, sepertinya Pak Roy ini tidak tidur berhari-hari ya, karena di matanya di bagian bawahnya itu ada kantong mata berwarna hitam dan lain sebagainya. Itu merupakan ya tanda-tanda memang orang kurang tidur ya. Dan patut diduga memang si Roy Panji ini bukan hanya kurang tidur, tapi memang nggak tidur. Kenapa? Karena ketakutan. Waduh, habis ini masuk penjara lagi. Sial banget nasib gua. Sambil kepecirit-kepecirit di celana. Ya, lanjut. Yang saya tanya ijazah bukan Asli apa skripsi. fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditunjukkan Dr. Sigi Asli Sudarto. apa fotokopi? Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Ini bentar. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa? Melihat gak ada apa Rismon Sianida tadi itu? Di awal kan Rismon Sianida ini kan wah berapi-api mengatakan ijazahnya tuh berdasarkan hasil penelitiannya itu ijazahnya palsu. Karena apa? Karena ketikannya dan anunya katanya first time roman katanya. Karena di tahun 85 itu nggak ada kan.
begitu itu ditantang tadi itu sama siapa tuh yang siapa tadi baju hitam tadi ya yang itu ijazahnya, katanya ijazahnya ayo sebutkan Rismon Sianida guys ya di apa ya di debat ini, mau itu Rismon Sianida, Roy Suryo, itu Motipa, itu sekarang guys udah berani lagi guys, udah berani lagi mengatakan ijazah itu palsu. Mereka berusaha cari aman. Jadi mereka sekarang tidak mau lagi mengklaim mengatakan ijazah itu palsu. Nah, jadi di dalam debat ini mereka justru mengatakan apa ya? Yang palsu itu yang diposting katanya. Jadi mereka menyalahkan yang palsu, ibaratnya yang tidak benar atau yang palsu itu yang diposting katanya. Nah sekarang mereka tidak berani lagi mengatakan apa ijazah itu palsu. Makanya tadi ayo, kenapa tidak berani lagi mengatakan ijazah itu palsu? Langsung diam Rosman. Rismon kata. Rismon langsung diam, udah berani lagi. Rismon itu sudah berani lagi mengatakan ijazah itu palsu karena itu menggunakan Polstime Nyoroman. Udah berani lagi tuh. Jadi mereka di acara itu hanya mengatakan berdasarkan analisis penelitian kami secara ilmiah yang palsu itu atau yang tidak benar itu yang diposting. Udah berani kan Rosman ditantang, ayo, kenapa takut mengatakan ibadah kata ijazah itu palsu? Langsung diam Rosman kan. Rismon kena mental sudah gas, sudah bisa. Jadi sekarang mereka tuh masalah keskripsi. Masalahnya mereka tidak tahu ada misteri yang memang disimpan Bapak Jokowi dan pihak UGM yang memang mereka masuk dalam masuk dalam perangkap. Ada ya guys ya. Counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Sunarta juga ini yang perlu kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia ngomong yang diupload yang palsu. Kemarin dia ngomong ijazah Jokowi yang palsu. Masa objek penelitiannya itu tulis saja Pak, ijazah siapa itu menurut Sandi? Sekarang Anda ngomong menurut yang Sandi itu siapa? Iya. Dengar nggak kata-kata Rismon tadi? Ya ampun, ada aja. Ntar ya, aku mau menceritakan dengan serius nih. Kalian ingat nggak waktu Rismon pertama muncul? Pokoknya berdasarkan hasil penelitiannya, dia mengklaim, menyatakan dengan jelas kalau ijazah Bapak Jokowi itu bukan 100% lagi, tapi 1.000.000% katanya palsu. Kemudian muncul lagi di video berikutnya, katanya bukan 1 juta lagi, tapi 1 miliar % ijazah Jokowi itu palsu. Kemudian ada lagi muncul
di pernyataannya di video berikutnya. Katanya bukan 1 miliar persen lagi, tapi 11.000 triliun persen katanya ijazah Jokowi palsu. Begitu berjalannya waktu, semakin kesini, ujung-ujungnya apa katanya yang di video itu nih? Katanya yang palsu itu yang diupload. Jadi dia tidak berani lagi mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Jadi dia mau menyalahkan, mencari kambing hitam mereka bersama itu, yang palsu itu yang diupload. Yang diupload Sandi katanya. Sandi siapa itu? Si Andi apa siapa itu? Itu katanya yang palsu. Nah, itu yang kita teliti katanya. Katanya ijazahnya palsu. Sekarang yang diupload Sandi katanya yang palsu. Aduh, ya lucu sekali ya. Ya saya berharaplah Mas Ian Jibril, jangan gitulah. Itu orang sedang terdesak, masa Anda tertawakan? Loh Bang, kok ikut tertawa? Ya lucu emang. Gayanya aja gitu ya, sok-sokan. Sekarang udah mulai ditata bicaranya ya. Ternyata teman-teman ya, selama ini kita salah persepsi. Kita menganggap bahwa mereka ini menuduh ijazah Jokowi palsu ya. Ternyata enggak teman-teman ya. Melalui pernyataan-pernyataan terbaru si Roy Panci, kemudian si Krismon ya, krisis moneter itu. Ternyata mereka itu menuduh bahwa fotokopi ijazah Jokowi yang diunggah di internet itu palsu. Jadi yang diunggah di internetnya yang palsu. Bukan ijazah Jokowinya. Aduh, ngeles. Terserah kau lah ya, udah dipidanakan seperti ini ya, diseriusin oleh Pak Jokowi. Kau bingung mencari cara untuk selamat. Nggak mungkin lah kali ini kalian akan selamat ya. Sudah bisa dipastikan kalian semua akan mendekam di penjara 1 sel nanti ya. Jadi ya lumayan lah, kan ada perempuannya itu si dokter mangkrak gitu kan. Aduh, lanjut. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang ya penjelasan si Roy Panci dan si Rismon ya dalam sebuah acara di televisi. Saya sangat miris sekali teman-teman ya. Ini di luar pernyataan apa yang disampaikan oleh si Roy Panci dan si Rismon ya. Saya sangat miris. Miris kenapa Bang ya? Bukan saya tidak menghargai adanya perbedaan pendapat ya. Saya sangat menghargai itu, dan bukan karena saya juga tidak memahami prinsip jurnalistik bahwa semua yang diberitakan harus berimbang ya. Maksudnya bukan hanya menyajikan pendapat yang menganggap ijazah Jokowi asli, tetapi juga harus menyajikan pendapat yang menganggap ijazah Jokowi palsu. Memang harus berimbang. Saya paham betul ya. Saya menjadi jurnalis hampir 10 tahun ya, dan bukan hanya sekedar jurnalis lapangan, tetapi saya seorang editor ya. Jadi saya cukup memahami kode etik jurnalistik ya kan. Nah, prinsip-prinsip jurnalistik saya paham ya. Cuma yang bikin saya miris adalah ya kan, ya selektif dikit lah ya dalam memilih narasumber gitu loh. Masa si Roy Panci sama si Rismon yang sudah jelas-jelas asal mangap selalu aja dijadikan narasumber. Emang nggak ada orang lain ya? Itu si ahli digital forensik, benar-benar ahli ya kan? Kan ada kuliahnya. Rismon itu kan S3 digital forensik, kan ada dosennya. Ya sekali-kali lah akademisinya dipanggil gitu loh. Abimanyu itu siapa namanya, lupa saya itu jelas-jelas ahli digital forensik. Kok malah yang dipanggil sebagai narasumber selalu si Roy Panci sama si Rismon yang sudah jelas-jelas itu asal mangap dan sekarang sudah terdesak ya kan. Dia berusaha mencari aman agar tidak dipenjara. Aduh. Televisinya ini yang menurut saya tidak kredibel. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.